Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudaraku, pemirsa takjil yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dapat kita jadikan momentum untuk melakukan kebaikan-kebaikan, segala aktivitas kebaikan yang ada pada bulan ini. Selama masih ada sisa umur, ini merupakan modal yang sangat mahal untuk membeli semua pahala yang Allah sediakan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Pakai umur untuk mengaji, pakai umur untuk bertaubat dan beristighfar, pakai umur untuk memperbaiki segala diri kita, pakai umur untuk terus berbuat baik pada bulan yang mulia ini. Selama masih ada umur, ini adalah modal yang sangat mahal untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli semua kesempatan ibadah dengan umur yang tersisa. Saudaraku, berbuat baiklah selagi masih ada umur yang tersisa. Berbuat baik tidak harus mengharap balasan dari orang yang kita tolong. Jika kita mengharap balasan dari orang yang kita tolong, maka itu namanya berbisnis. Tetapi berbisnis kebaikan adalah mengharap ridha Allah, mengharap hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membalas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Masya Allah. Inilah yang diajarkan di dalam Al-Quran, supaya kita mau berbagi kebaikan, supaya kita mau berbuat kebajikan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan segala kebaikan yang kita lakukan. Itu karena setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Banyak ayat yang menyatakan bahwa kebaikan akan dibalas, bahkan tidak hanya 1 lawan 1, bahkan 1:10, 1:700, atau bahkan tidak ada batasannya, atau bahkan mendapatkan bonus yang berlimpah. Sebagaimana surah Yunus ayat ke-26, lilladzi ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan ada bonusnya, ziyadah. Ada bonusnya, ada tambahannya. Ayat tersebut merupakan motivasi bagi kita agar terus melakukan kebaikan-kebaikan, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan. Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan pada saat di bulan Ramadan. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, atau malah sebaliknya, kita sia-siakan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Sebagaimana dikisahkan dalam buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka. Dalam buku tersebut dikisahkan bahwa pada suatu hari Raja Dzulkarnain ingin menaklukkan suatu wilayah. Sebelum menaklukkan suatu wilayah tersebut, Raja Dzulkarnain berpesan kepada para prajuritnya, "Wahai para prajuritku, nanti malam kita akan melakukan penaklukan suatu wilayah, dan kita akan melintasi sebuah sungai. Maka ketika nanti kita melintasi sebuah sungai, maka ambillah apa yang kalian injak. Apapun yang kalian injak, ambillah dari sungai tersebut tanpa melihatnya." Kemudian malam pun tiba. Prajurit pergi untuk menaklukkan wilayah sesuai dengan apa yang diperintahkan Raja Dzulkarnain. Kemudian para prajurit tersebut melintasi sebuah sungai itu. Nah, maka dari sini ada beberapa tipe prajurit Dzulkarnain. Tipe yang pertama adalah tipe prajurit yang tidak mengambil sama sekali apa yang diinjaknya. Artinya prajurit tersebut tidak mendengarkan, tidak melaksanakan himbauan yang diperintahkan oleh Raja Dzulkarnain. Dan yang kedua, tipe prajurit yang kedua adalah
yang mengambil hanya sekedarnya saja. Ketika dia menginjak sesuatu, maka pun dia mengambil hanya sekedar, hanya sedikit yang diambilnya, hanya sedikit yang dimasukkan ke dalam karungnya. Dan tipe prajurit yang ketiga adalah tipe prajurit yang mengambil dengan maksimal apa yang diperintahkan oleh Raja Zulkarnain. Maka dia mengambil dengan sebanyak-banyaknya. Keesokan pagi harinya, Raja Zulkarnain memerintahkan kepada para prajuritnya untuk melihat isi apa yang diambil, apa yang diperintahkannya tadi malam. Apa yang diambil dari sungai tersebut, dan dibuka, ternyata Masya Allah, ternyata isinya adalah intan berlian. Nah, maka ada 3 kondisi perasaan para prajurit. Yang pertama adalah perasaan prajurit yang sangat kecewa, yaitu tipe yang pertama, karena tidak mengambil sama sekali apapun yang diperintahkan Raja Zulkarnain. Tidak ada, dia hanya menganggap sebagai himbauan biasa, himbauan belaka. Tidak mendengarkan apa yang dihimbau oleh Raja Zulkarnain. Maka dia begitu penuh penyesalan yang sangat luar biasa. Dan tipe yang kedua adalah perasaan yang sedikit kecewa bercampur bahagia. Kenapa? Karena prajurit tersebut mengambilnya hanya sekedar saja. Dan tipe yang ketiga adalah, maka dia termasuk tipe yang sangat bahagia. Karena apa? Karena dia mengambil dengan sangat maksimal, mengambil dengan sangat banyak apa yang diperintahkan oleh Raja Zulkarnain. Maka dia termasuk prajurit yang sangat bahagia pada saat itu. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Kita termasuk tipe prajurit yang mana? Apakah kita termasuk tipe prajurit yang pertama? Ketika bulan Ramadan datang, bulan penuh keberkahan, kita tidak memanfaatkan momen ini. Kita tidak mengambil keberkahan yang ada di dalamnya. Maka kita termasuk dalam tipe prajurit yang pertama. Kita akan dipenuhi dengan rasa yang rasa kecewa yang sangat luar biasa. Atau kita tipe prajurit yang kedua, yang menjadikan mengambil keberkahan bulan Ramadan ini hanya sekedarnya saja, hanya sekedar ikut-ikutan saja, hanya sedikit mengambil keberkahan yang ada pada bulan Ramadan ini. Ataukah kita termasuk tipe prajurit yang ketiga, kita memanfaatkan momen bulan Ramadan ini begitu maksimal, kita ambil kebaikan yang ada di dalamnya, kita ambil keberkahan, karena pahala yang ada di dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pemirsa takjil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau termasuk ke dalam tipe yang mana? Apakah tipe yang pertama kita akan kecewa, tipe yang kedua kita hanya sedikit saja mengambil pahala, dan tipe yang ketiga kita akan maksimal mengambil keberkahan yang ada pada bulan Ramadan ini. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan momentum Ramadan kali ini untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus melakukan kebajikan, agar kelak kita tidak akan menyesal. Bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.